sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita melakukan permohonan Dhammanesana kepada Yang Mulia Bante. Andamayang Dhammadesana aradhana karomase Brahma Caloka Dipati Sahampati Katan Jali Anadiwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Dese Tudhamang Anukam Pimang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pujaja pujaniyanang eta manggalam mutamangti. Sebelum saya lanjut, suaranya masukkah di sana? Masuk Bante. Masuk ya. Ya Bante. Ya, karena ini online-nya dari Papua, jadi kalau sinyalnya agak bermasalah harap dimaklum ya. Ini wihara apa ya ini? Wihara Swanadipa Bante. Sadadipa. Swanadipa. Oh, Swanadipa. Ya Bante. Lampung ya. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, dulu saya pernah ke Swanadipa. Mungkin tahun 2009. Pernah sekali. Saat ini belum lagi. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, pada siang hari ini, ya sesuai dengan tema yang diminta, topiknya ya sudah ditentukan tentang benarkah sumpah bisa mempengaruhi kehidupan, ya. Ini perlu dimengerti dengan benar. Terkadang di dalam masyarakat kita ini sering menggunakan kata-kata sumpah atau nyumpahin orang, begitu.
mungkin bunyinya macam-macam ya. Tapi bunyinya biasanya kalau sumpah itu buruk ya. Sumpah itu mengatai dengan efek atau akibat ya. Akibat disumpahi nanti masuk neraka, disumpahi nanti masuk jadi hantu, alam hantu, begitu ya. Nah, kira-kira pernah nggak nyumpahin orang? Ya, ya harus jujur. Ya, kalau pernah ya kayaknya hampir ya apa namanya mudah sekali dengan kata-kata yang mengumpat gitu. Misalnya dasar kamu wanita apa gitu ya, kamu sudah selingkuh, nanti aku sumpahi kau nggak laku-laku lagi gitu ya. Dasar kau laki-laki hidung belalang, ya kau suka main serong sini serong sana, sumpahi kamu jadi jadi apa luncita luna gitu ya. Jadi sumpah-sumpahan tuh. Atau istrinya juga, dasar kamu tidak tahu diri. Ya, hanya saya yang tahu diri kamu. Kamu nggak tahu diri. Begitu. Jadi suami istri ribut tentang tahu diri. Ya, istri tahu dirinya suami. Suami tahu dirinya istri, ya. Jadi kata-kata ini ya yang sering kali terjadi. Ya, mengumpat itu bukan sembunyi. Ya, seperti memaki-maki dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, sumpah ini bukan konotasinya ke apa, melontarkan kata-kata kuman ya. Bukan hanya itu saja. Tetapi sumpah di sini kayak kata-kata yang jahat ya. Kata-kata yang membuat pengaruh hidup yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, uh, tema ini sangat bagus agar kita tidak demikian. Seringkali ya seperti di zaman Sang Buddha, banyak rumah tangga ya menggunakan kata-kata yang tidak baik. Baik kepada biku, baik kepada sesama masyarakat, begitu ya. Nyumpai. Ya, kasus-kasus hal seperti ini banyak sekali terjadi di zaman Sang Buddha. Ya, salah satunya mengenai istri muda, istri tua. Ya, karena salah satunya cemburu, yang satu punya anak, ya istri mudanya punya anak, istri tuanya enggak, akhirnya cemburu. Nah, muncullah kata-kata menghina, kata-kata cacian, tumpai, kamu masuk alam penderitaan, kamu masuk alam neraka, nah, kamu miskin, nah, disumpah-sumpahin. Nah, sebenarnya dengan kata-kata sumpah sebetulnya mendapatkan efek daripada kata-kata itu adalah si pelaku, ya, si pelaku. Nah, jadi kata-kata yang dikeluarkan oleh seseorang, orang itulah yang akan mendapatkan akibatnya. Jadi kata-kata ini hanya sedikit sekali mempengaruhi orang lain. Ya, tadi kan temanya benar nggak ya? Sumpah ini mempengaruhi kehidupan orang lain. Ya, kita lihat konteksnya dulu. Ya, kalau misalnya orang itu baperan, ya baperan, nggak disumpahin juga dia menderita. Ya, menderita dengan kata-kata. Ya, beda dengan kata-kata sekarang.
Ya, mungkin ada tuh di sosial media kata-kata hari ini. Ya, makanlah banyak biar cepat gemuk. Ya, kata-kata hari ini apa? Jadi kata-kata hari ini yang baik-baik sebetulnya. Ya. Nah, di zaman Sang Buddha itu ya banyak orang yang terlahir dalam menderita gara-gara berkata-kata buruk, ya. Karena sumpah ini juga salah satu kata-kata buruk ya. Kata-kata buruk yang langsung dirasakan oleh si pencaci atau si pemberi sumpah, gitu ya. Ada lagi eh ada perumah tangga di zaman Sang Buddha itu, ya. Saya bersumpah, ya nanti bisa apa namanya apa lu airnya berubah menjadi darah, gitu. Disumpahin. Semoga airnya jadi darah. Nah, akhirnya ketika meninggal, si orang itu terlahir di alam peta yang kehausan. Ketika mau minum air, airnya menjadi darah. Ya, itu. Jadi efeknya ini dirasakan langsung oleh orang yang memberikan sumpah atau orang yang memberikan makian. Ini efeknya langsung, ya, langsung. Ya, yang dicaci maki, yang disumpahi itu biasa aja, ya. Biasa saja. Nah, bedanya kalau orang baperan, nah itu bisa ke distract atau ikut menderita saat itu. Ya, bukan berarti sumpahnya ini sumpah dari temannya dibawa, ya. Bukan berarti sumpah dari teman ini kebawa oleh temannya, bukan, ya. Tidak kebawa. Hanya saja efeknya karena dia tidak mengerti dhamma, ya, karena tidak mengerti dhamma, akhirnya efeknya pada saat itu dia menderita karena apa? Tersinggung dengan kata-kata sumpahan tadi. Nah, parahnya lagi kalau ada orang bilang, "Oh, kamu nanti diguna-guna, biar kamu didukuni." Gitu ya. Parahnya lagi ketika orang mengatakan demikian, ya, kita menangkap kata-kata itu, ya. Menangkap kata-kata itu bahwa kita nanti didukuni, disantet, dipelet, ya kan? Ya, ditangkap kata-kata itu, akhirnya apa? Dia sehari-hari murung, sehari-hari stres, ya kan? Dengan berpikiran, wah saya nanti diguna-guna, saya nanti disantet, nanti saya dimasukin jarum-jarum perut saya, nanti saya dimasukin, ya kalau dimasukin roti bagus perutnya, gitu ya, masukin roti, masukin duit, gitu ya. Jadi belum ketemu dukunnya, sudah didukunin oleh pikirannya sendiri. Begitu. Nah, ini baik, memang sih. Apakah sumpah itu bisa mempengaruhi kehidupan? Bisa, tetapi tidak ya tidak sepenuhnya ya. Hanya 5% saja. Sisanya kita yang buat. Ya, 5% ini adalah kondisi. Jadi orang mengkondisikan orang lain stres. Gitu. Ya. Orang mengkondisikan orang lain stres. Ya, padahal yang bilang mau mendukuni, yang mau nyantet, belum tahu dukunnya yang mana, paranormalnya yang mana juga dia belum cari. Tetapi orang yang dengar itu sudah nangkap. Nah, berarti dia tersantet oleh dirinya sendiri. Gitu ya. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, katanya diguna-guna. Padahal yang bicara guna-guna itu lagi makan bakso, belum juga ke dukun, ya. Tapi yang ngedenger guna-guna itu sudah terguna-guna, ya.
tersantet oleh kata-kata. Siapa yang pernah digituin? Ya. Kalau Anda digituin, kalau Anda disumpahin, Anda cuma bilang begini saja. Ya. Jangan menderita oleh sebuah kata-kata. Begitu. Sumpahan, cacian, makian, it's okay, no problem. Ya. Tidak akan membuat Bandar Lampung tenggelam. Ya. Enjoy your life, ya. Jangan terlalu pusing oleh sebuah kata-kata. Ya, jadi hampir bisa dipastikan banyak orang menderita dengan kata-kata. Kata-kata dari temannya, kata-kata dari orang tuanya, kata-kata dari suaminya, kata-kata dari istrinya, kata-kata dari anaknya, dari ibunya, dari menantunya, dari mertuanya. Itu banyak orang menderita karena sebuah kata-kata. Ya, kata-kata. Begitu. Jadi bisa dikatakan ya kata-kata atau sumpah ini mempengaruhi kehidupan orang, tetapi tidak sepenuhnya. Ya, tidak sepenuhnya. Jadi hati-hati. Kalau mau bahagia, gunakanlah kata-kata yang baik. Kadang-kadang sudah diberikan kata-kata yang baik, yang diberikan kata-kata yang baik itu masa bodoh. Cuek. Ya, pernah ya Anda menasehati dengan kata-kata yang baik, Anda memberikan tutur kata yang baik kepada temannya, ya, tetapi nasihat Anda seperti nah, jadi kan nggak mempengaruhi kan, tidak mempengaruhi temannya kan. Gitu. Tapi ada juga dengan kata-kata yang baik orang terpengaruh menjadi lebih baik. Ini sebelum lanjut suara saya putus apa enggak nih? Aman Bante. Aman ya? Ya Bante. Aman, terima kasih. Nanti rugi saya dari Papua kalau putus-putus. Iya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya kita harus belajar mulai bahagia menerima semua kata-kata. Ya. Menerima semua kata-kata dan melepaskan kembali kata-kata yang tidak bermanfaat. Ya. Menerima semua kata-kata dan melepaskan semua kata yang tidak bermanfaat dalam hidup. Susah Bante. Kami tinggal bersama-sama kah di rumah, ya kan? Ketemu istri, ketemu anak. Susah sekali rasanya untuk terima semua kata-kata itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan bilang susah. Coba Anda renungkan. Pertama kali Anda bertemu dengan pasangan Anda pasti bahagia sekali. Nah, kalau pertemuan di awal saja sudah bahagia, harusnya bisalah Anda berbahagia. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Kalau awalnya saja bisa, kenapa tidak bisa? Hanya saja bedanya di awal jumpa, ya, benih-benih cinta, kotoran batin belum berkembang. Ketika sudah menikah, kotoran batin ikut berkembang. Begitu, ya. Kan waktu pacaran kesandung sedikit, langsung dibilang, oh my queen, hati-hati, be careful. Coba sekarang sudah 50 tahun usianya, kesandung sedikit, bilangnya apa? Kok mantep
Ucapan benar itu apa? Ya tidak berbohong, tidak mengadu domba, tidak berkata kasar, tidak berbicara sia-sia. Sia-sia itu omong kosong. Coba sini. Kalau kamu berteman dengan saya, kamu pasti masuk surga. Omong kosong. Omong kosong. Sini. Coba kamu lagi tidur, bangun siang, pasti kamu ya dapat jodoh cepat. Itu omong kosong. Ya, omong kosong. Coba kamu bangun pagi, ya, pasti kamu punya kesempatan untuk terus memulai. Nah, ini benar. Ya kan? Kesempatan untuk memulai hal-hal yang baik. Jangan memulai hal-hal yang buruk. Lanjut sudah. Kemarin sudah berapa? Sekarang lanjut lagi. Lanjut lagi saja sudah sekarang. Ya. Lanjut